terlantar itu karena terlalu banyaknya santri dalam membawa baju ke pondok pesantren. Nah, jadi ditegaskan bahwa santri kedepannya santri dibatasi dalam membawa baju, terutama untuk santri putri. Dan untuk pengadaan rajiaan itu dilaksanakan, sekarang dilaksanakannya seminggu sekali, tepatnya setelah pramukaan. Karena pramukaan selesainya sebaiknya ketika asar sudah selesai, setelah asar maka diadakan waktu untuk merajian. Dilanjutkan. Sangat dikit. Jadi ketika waktu perajian setelah pada asar Jumat, nah itu kan tadi kesepakatannya diskusinya Jumat sore kita pakai untuk olahraga khusus yang main atlet, yang futsal, voli dan sebagainya. Jadi ketika dipakai untuk razia itu penghukuman untuk razia itu waktunya cukup lama. Jadi menurut saya ya ditempatkan waktu untuk pengambilan atau peraziaannya jangan di situ. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, pakaian kotor dan razia, saya kurang setuju pada kandidat satu karena lebih baik di hari Rabu dan hari Minggu razia. Kalau hari Rabu hari mencuci, duhur semua santri mencuci, setelah asar pakaian kering diangkat, dan kalau misalkan ada di ember masih ada baju kotor, nah ini yang diambil. Jadi sepintar-pintarnya santri untuk meminimalisir baju kotor, untuk mencuci pakaian. Jadi hari Rabu itu waktunya santri khusus, waktunya santri mencuci hari Rabu, dan hari Rabu asar itu rajian. Baju kering yang udah kering di jemuran, nah ini kan semrawut di jemuran. Padahal udah banyak baju yang kering tapi nggak ada yang mau diangkatin dan akhirnya jatuh. Nah ini yang jadi permasalahan, malah banyaknya raziaan karena nggak maunya santri mengangkat jemuran. Jadi setiap Rabu asar itu santri seluruhnya yang punya pakaian kering diangkatin. Sekian masalah. Saya setuju ketika nyuci pakaiannya hari Rabu dan hari Minggu. Tetapi saya agak tidak setuju dengan razia ketika hari Rabu. Jadi itu kan waktunya waktu yang sudah dipakai untuk olahraga. Sudah saya katakan waktu untuk merazia itu cukup lama, dan untuk mengumpulkan santri juga cukup membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, faktor kenapa saya adakan razia setiap hari pagi, siang, sore, ya karena itu ada santri yang mengulur-ulur mengangkat pakaiannya, dijemurnya hari Senin, diambilnya hari Selasa, ujung-ujungnya itu udah jatuh. Nanti hari Selasa itu nggak dicek lagi, dia ketiduran. Hari Minggu hari Rabu ujung-ujungnya kena razia. Nah, jadi pakaian itu jangan sampai numpuk, jangan sampai ada gitu loh. Jadi setiap hari ada razia, setiap hari itu tempatnya kosong, nggak ada sampah atau nggak ada pakaian, kosong gitu. Seperti itu. Setiap harinya di razia. waktu habis. Untuk pelaksanaan razia di hari Minggu itu saya katakan secara 100% gak bakal efektif. Karena apa? Karena ketika hari Minggu kita tahu kegiatan kita nggak cuma gitu-gitu aja. Ada pengajian oleh santri, itu nggak mungkin bisa dilaksanakan pada saat itu. Yang kedua, saat kita maraton itu nggak mungkin kita dilanjut dengan razia. Pasti kita punya kegiatan lainnya. Jadi kalau bisa, toh juga kalau razia juga kadang-kadang kena anak kecil baru belajar mandiri. Jadi kita tolonglah jangan dipermalukan mereka. Mereka baru belajar. Jadi untuk pelaksanaan razia ini kita laksanakan rutin khusus untuk Sabtu sore, untuk setiap hari dan sore. Jadi untuk itu sore khusus satu pengurus yang nanti akan ditugaskan keliling. Jadi dia nggak kontrol kebersihan sore, tapi mengontrol baju kotor semua di lokasi pesantren pada setiap sore. Dan itu dikumpulkan, dan pada hari itu juga dipanggil anaknya dan dikembalikan dengan denda dan hukuman yang bertingkat nanti ke depannya. Jadi untuk tidak mempermalukan santri, karena itu bukan hal yang berat loh. Bukan kesalahan besar, hanya sebagai mungkin khilaf, mungkin kadang mereka juga salah meletakkan, lupa, yang kita mewajarkan lah, bukan
saat dia bajunya terazia itu anak jorok karena begitu dijudge begitu dengan semua santri. Jadi kalau kita menjaga aibnya dan juga biarkan mereka berubah dengan sendirinya. Atas sarannya ketika hari Minggu tidak diadakan razia pakaian, jadi diadakannya ketika setiap hari setiap sore. Nah, saya setuju. Nah, niat saya ketika ingin mengumpulkan santri putra dan putri di lapangan itu bukan untuk mempermalukan, tapi untuk dia menumbuhkan rasa tanggung jawab dia. Baik itu yang kecil biarkan dia mikir begitu. Dan tapi kalau dia yang kecil ya setiap orang juga kan setiap harinya ada yang dapat hidayah ataupun tidak ya. Jadi jika hari itu dia mendapatkan hidayah untuk kebaikan ya terusnya baik, tetapi tidak ya cuek. Nah seperti itu niat saya ketika ingin mengumpulkan di lapangan. Ya jika anda kandidat 3 seperti itu saya setuju. Subhanallah. Pakaian yang bertahun-tahun jadi permasalahan. Kadang-kadang ada pakaian yang jadi aku. Ini bukan saya, ini punya udah keluar anaknya akan keluar. Ketika suruh dicuci juga, dicuci pengurus, ya pengurus juga merasa berat. Kalau setiap seminggu sekali nyuciin baju yang gak jelas, ujung-ujungnya bapak udah lepas kontrol, ya udah bakar. Karena waktu udah lepas kontrol bukan berarti dia bijaksana, bakar aja. Saking udah apa ya namanya, udah halu, udah jengkel gimana ngurusinnya masalah pakaian, ujung-ujungnya dibakar. Karena kalau suruh pengurus nyuci, besok ada minggu depan pengurus lagi nyuci, ujung-ujungnya nggak dicuci juga, pengurus lagi capeknya ditumpuk di pojok kamar. Pertanyaannya, masihkah efektif pelaturan laundry di pesantren? Masihkah harus dijalankan pelaturan laundry di pesantren? Kalau harus dijalankan, sampaikan apa alasannya. Kalau dihapus aja biar nyuci santri sendiri, alasannya apa? Dan apa resiko yang akan timbul dari pendapat kalian? Ya, ulangi. Masih efektifkah pelaturan laundry di pesantren? Apakah harus dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, tolong berikan pendapat. Alasannya apa? Laundry tetap diadakan. Yang kedua, dihapuskan aja laundry, biar anak-anak semuanya belajar nyuci. Siapkah Anda menghadapi resiko? Andaikan anak-anak dihapus laundrynya untuk nyuci sendiri, yang di laundry saja permasalahan banyak. Kemudian kita hapuskan laundry, terserah Anda pengurus, ya. Mana untung ruginya, mana resiko besar resiko kecilnya, apa lanjutkan laundry atau diberhentikan. Kemudian yang laundry itu siapa aja? Kalau memang dilanjutkan, harus siapa yang laundry? Apakah seperti yang sudah berjalan, kelas yang baru, kelas 1, kelas 2, bahkan sekarang pun banyak lagi yang mundur dari laundry. Dan ternyata yang bermasalah anak-anak itu juga, yang tadinya di laundry mundur, itulah permasalahannya timbul lagi. Coba tolong silahkan dari tiap kandidat, tiap dari 4 pasangan ini berikan solusi-solusi yang cerdas tentang penanganan pakaian di pondok pesantren, ya, untuk manfaatan semuanya. Terima kasih. Silakan, mana dulu yang pertama, silakan. Diacak aja. Silakan yang bersedia. Bersedia duluan, silakan. Nggak ada waktu bentar buat Oh iya, silakan 1 menit untuk berdiskusi dengan pasangannya.
1 menit dari sekarang, silakan. 1 menit. Memulai dari kandidat nomor 3. Izin menjawab. Jadi tentang permasalahan baju kotor ini memang sangat luar biasa ya. Tapi tentang permasalahan laundry tersebut, saya masih menyarankan untuk tetap dijalankan dengan postur yang tepat. Jadi bagi santri yang bersedia untuk di laundry, ya silahkan di laundry. Mereka belum sanggup, masih belajar atau bagaimana. Meskipun santri baru kelas 7, bisa aja dia di rumah udah mandiri. Jadi kita nggak bisa nuntut dia untuk di laundry. Jadi kita ya udah yang mau, meskipun dia kelas 2, meskipun kelas 3, meskipun aliyah, kalau memang dia mau dicucinya silahkan. Tapi kita jangan nganggap anak kecil ini belum mandiri loh. Jadi semua kelas 7 dipukul rata untuk harus di laundry semua, jadi nggak gitu. Karena ada aja anak yang di rumah telah dituntut mandiri oleh keluarganya, jadi udah biasa nyuci sendiri. Jadi kita wajarin aja kalau memang dia nggak mau, kita khusus saja dulu untuk di awal ya. Yang kedua, tentang pengelaundrian itu yang melaksanakan kalau bisa bagi yang berminat dari pihak aliyah kelas 11, 12 dan pengurus. Nah nanti dari pengurus itu cukup 1 koordinator utama, nanti kita akan tentukan entah siapanya. Yang kedua, kedepannya kita buat ini penanggung jawabnya. Yang ini siapa yang mau, jadi nggak harus pengurus, yang mau aja. Karena yang kita lihat orangnya memang mampu mengatur dirinya, nyuci sendiri dia udah bagus gitu kan, jadi nyuci orang juga pantas gitu. Nah itu di data, di siapa-siapa yang dicuci dia harus tahu. Karena sebenarnya gini, saya tahu di mana kadang laundry juga anak-anak merasa kehilangan bajunya. Jadi anaknya di laundry, cuma dia tuh ngerasa hilang loh bajunya. Mana sih baju saya, kadang ketuker, entah begini, entah pas balik ngirim 5 balik 4. Karena begitu saya sering dengar di santri ya, walaupun saya nggak dicuciin, tapi sering saya dengar di santrinya. Karena apa? Karena saat ngasih baju itu cuma ngasih baju, jadi nggak ada pendataan. Jadi tentang ngasih berapa, nggak kembali berapa tuh nggak tepat ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Karena itu, jadi santri juga dicuciin malah hilang, malah nggak tahu jejaknya kemana sekalian. Karena apa? Karena kita nyerahin ke pihak yang bahasanya senior lah. Jadi kita nuntut juga susah, juga kan toh turun ganti juga berat. 1 baju bisa aja 50.000. Ya untuk yang tugas laundry memang bertanggung jawab itu ya harus pendataan harus rapi. Yang pertama yaitu yang dikoordinasi langsung oleh ketua pengabdiannya. Yang pengabdiannya 1 aja. Ya sisanya yang berminat nyuciin ya siap tanggung jawab, siap mendata. Setiap hari siapa aja yang cuciin, bajunya apa aja, udah dikembalikan atau belum, itu harus pendataan harus rapi dan dicek setiap seminggu sekali minimal ya. Karena santri juga gimana mau dicuciin saat dia dicuciin malah hilang gitu loh. Bener nggak santri? Bener. Ya, jadi kita harus jangan cuma kerja, jangan cuma melakukan, tapi harus bisa nge-manage ya. Kita lihat mana kesalahannya, yang salah di mana ya. Yang selanjutnya untuk permasalahan baju kotor sebenarnya bukan permasalahan besar sebenarnya, cuma karena berlarut-larut tidak ditangani jadi permasalahan besar. Jadi kecil numpuk jadi besar. Sebenarnya dengan aturan yang simpel yang seperti tadi kita bahas tadi, dengan tiap hari kita razia, itu tidak harus bukan sebuah aturan yang nggak bisa dilakukan. Yang penting konsisten. Setiap hal itu kita kan tahu sih, daripada kita kerja sekali berat capek gede hasilnya, lebih baik kita yang kecil-kecil bagus tapi tiap hari istiqomah ya. Karena istiqomah itu lebih baik daripada karomah ya. Insya Allah dengan kita mengistiqomahkan aturan itu, dengan setiap harinya kita mengecek santri baju kotor di mana setiap sorenya, dan mengembalikan pada saat itu juga, dan memberi arahan pada saat itu juga, insya Allah santri dengan konsistennya itu insya Allah akan berubah dengan sendirinya. Tapi kalau ngerjain razia yang cuma sebulan sekali, seminggu sekali, itu mereka akan udah lupa loh dengan kesalahan dia. Jadi lalai lagi, jadi nggak jadi mandiri lagi. Emang baju razia kan melatih kemandirian mereka, jadi emang harus konsisten kita setiap harinya. Tadi ketua kamar, pengurus dan semuanya. Mungkin sekian.
izin menjawab. Jadi untuk kegiatan laundry itu menurut kandidat 4 dilanjutkan. Tetapi bagi santri baru itu ya tadi yang sudah dijelaskan oleh kandidat 3. Jadi kita berikan tawaran dia mau laundry atau cuci sendiri. Dan ketika ada razia santri ini baik siapapun dari kelas 7 sampai pengurus ya atau sampai kelas 12 yang terkena kasus razia 3 kali, nah santri tersebut wajib di laundry. Nah, tetapi itu untuk berlaku 1 bulan. Jika 1 bulan itu ada perubahan, kita tawarkan kembali kepada orang tuanya. Anak tersebut ingin cuci sendiri atau laundry. Tetapi kalau tidak ada perubahan, teruskan laundry. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya cuma sedikit nomor 4, yaitu tentang akhlak santri dan cara berpakaiannya. Yang santri tolong bangun, yang tidur dengarkan dengan baik, ini masalah penting juga. Silakan kandidat 4 menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Waktu 3 menit. Jadi untuk masalah akhlak atau berpakaian, santri diwajibkan berpakaian sopan dan berbusana muslim, baik putra ataupun putri. Nah, putra setiap harinya wajib pakai peci kecuali ketika gotong royong atau olahraga. Selain itu ya kalau pramuka mandi ya bisa mikir dulu lah. Jadi saya pakai peci. Ya, cepat. Setiap hari pakai peci atau sarungan. Tidak diperbolehkan santri putra khususnya membawa celana lapis, baik untuk tidur ataupun ketika nanti ada gombalan ataupun apa, tidak boleh. Jika ada yang memakai celana lapis baik pendek ataupun panjang, robek langsung. Nah, tidak boleh mengganti nama seseorang, baik singkatannya atau ya yang lainnya seperti itu. Contohnya seperti saya sendiri, Iqbal Salahuddin dipanggil Iqbal. Nah, yaitu saya terima ya Bapak, itu singkatan namanya. Tapi kalau menyelempeng dari itu, tidak boleh seperti itu. Apalagi ada konflik misalkan ribut, misalkan lagi makan nih, rebutan nampar atau rebutan kelompok gitu ya, rebutan apa, ada rezeki dari orang gitu, gorengan gitu ya, rebutan dia nggak dapat, nggak terima sama teman-temannya, nah itu nggak boleh ya. Jadi semuanya harus adil. Nah, dan nggak boleh gosok. Yang gosok sendal, dengarkan, khusus santri ya. Yang gosok sendal, ketika ketahuan lapor ke pengurus dan hukumannya yang gosok harus beli sendal seharga sendal itu. Nah, jika sendal solo, beli sendal solo. Digosoknya eger, ya eger. Gosok baju juga nggak boleh. Kalau gosok baju yang digosoknya nggak terima, yang gosok itu wajib nyuci baju tersebut. Nah, seperti itu. Yang gosok sabun atau sikat gigi ya, sikat gigi gosok ya. Nah, gosok. Nah, jadi kalau ketahuan ada yang lapor pengurus, dia gosok sabunnya sebenarnya boleh beli lagi sabunnya itu. Gitu. Waktu habis. Langsung di Jadi santri dilarang memakai baju ketat ya. Terus dilarang juga memakai rok sepan.
nanti nggak boleh ada yang borok serban, rompi, baju kaos, itu nggak boleh. Nggak boleh juga kalau misalkan mau piket pakai baju kaos, itu nggak boleh. Kecuali kalau misalkan mau tidur. Dan barang siapa yang memakai kerudung pendek sampai rambutnya terlihat, saat itu juga rambutnya akan digunting oleh pengurus. Terus Sepanjang yang keluar, nggak sepanjang rambutnya nih. Dan mungkin itu. ya, selanjutnya kandidat nomor 2. Pertanyaan dari kandidat 1, yaitu yang pertama, baju santri putri dibatasin. Jadi baju yang dibawa itu gamis, pasti gamis, baju piket, dan kerudung juga dibatasin. Karena kita ngapain bawa kerudung banyak? Karena sementara kita ngaji aktivitas di pondok sekarang pakai kerudung putih. Kalau kerudung putih sama kerudung hitam itu dibebasin. Bawa yang banyak juga nggak apa-apa, karena di saat waktu piket itu beda kerudungnya, nggak apa-apa, itu beda pakai kerudung yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau lebih baiknya hitam, jangan ada yang pakai kerudung yang aneh, yang pendek apalagi. Terus untuk mencegah kelihatannya kerak rambut, jadi santri putri diwajibkan untuk pakai ciput. Kalau misalkan ketahuan rambutnya kelihatan, pengurus sudah bawa gunting satu-satu. Masalah akhlak, santri putri ya, kurang sopan santunnya mulai melemah, kurang ke kakak kelas omongannya. Jadi mohon untuk nada dan omongannya yang kasar-kasar itu dicoba, karena pengurus nanti akan mengadakan jasus santri putri, dan mulai pakaian, omongan, dan tingkah laku. Misalkan ada yang ngomong kotor, jadi yang lihat nih nanti bakal jadi jasus. Jangan takut ngomong, apalagi pengurusnya nggak dengar ada yang ngomong kayak gitu. Jadi itu yang bakal harus dirubah tahun depan. Terus masalah yang di MCK, berpakaian di MCK. Jadi dari santri putri. Waktu habis. Sekian, terima kasih. Lanjut. Ingin menambah, ingin menyarankan. Jadi santri putri ketika piket itu tolong ketika piket pakaiannya jangan pakai kaos oblong, apalagi kerudung pendek. Sering ada kan yang pakai kaos oblong, itu dia nggak nyadar itu terawang tuh. Perhatian santri putri. Itu Pengamat itu pengamat. dan kerudungnya juga kalau bisa yang kerudung saringan tahu tuh hilang. Jadi ketika piket ya pakai kerudung yang kayak gini, tapi yang warnanya jangan warna putih. Nggak apa-apa kerudungan langsung, tapi yang nutup sampai pantat kalau bisa. Jadi untuk akhlak santri dan berpakaian dan berbicara, nanti untuk penindakannya nggak ada jangka waktu. Jadi saat itu dia misalnya nggak pakai peci, saat itu dia dihukum. Misal saat itu dia piket dengan pakaian yang nggak sesuai, ya saat itu dia hukum. Jadi penghukumannya dina pada hari pada saat itu juga. Ya, jadi nggak tunggu jangka waktu, ntar udah lupa duluan. Ya, yang selanjutnya sih cuma pengen nambahin sedikit untuk santri putra agar rambutnya jangan cukur aneh-aneh. Ya, jangan cukurnya aneh-aneh, gantung terlalu ya, nanti akan ada razia ya pada saat itu juga. Selesai dia cukur, saat itu juga langsung diterapiin ya, sekian aja. Jadi kandidat nomor 4 ini punya 6 materi. Oke, siap. Yang selanjutnya itu masalah ataupun materi tidur santri dan juga bangun tidurnya. Silahkan dipaparkan materinya. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Izin memaparkan, ketika waktu tidur itu seluruh santri putra dan santri putri wajib jam 11 itu semuanya sudah tidur. Jadi ketika pulang dari mudzakarah di musola itu kantin
yang ingin jajan, tetapi jam 11 sudah tidur, sudah ada yang keluyuran lagi. Nah, dan ketika itu juga yang ketua kamar itu melakukan checking anggota kepada seksi keamanan. Nah itu area tidur bagi santri putra itu tidak boleh di depan kantor dan tidak boleh di dalam kantor dan tidak boleh di belakang bangunan baru atau apalagi ke MTS. Jadi area tidurnya boleh di teras kamar sampai kamar pengurus dan boleh di teras kantin, apalagi di kamar boleh seperti itu. Santri yang tidak punya kasur akan disediakan untuk santri putra ya, ambal hijau. Nah, tetapi seperlunya satu ya satu yang pakai itu. Bagi santri yang nggak punya kasur aja, kalau yang punya kasur nebeng di situ usir aja. Yang alfa ketika checking mendapatkan hukuman dari keamanan pusat langsung, keamanan pusat, pengurus pusat, seperti itu. Tidak boleh keluar komplek ketika malam hari, baik itu jajan di luar nggak boleh, ketika malam nggak boleh jajan di luar. Tuh, siang aja nggak boleh, apalagi malam. Tuh, semuanya di dalam kompleks pesantren. Bangun tidur itu jam 3:30. Santri dibangunkan dengan kode bel 3 kali. Nah, sebelum membangunkan santri, pengurus itu sebelum 5 menit sebelum membangunkan santri, pengurus sudah dibangunkan oleh petugas patrol. Jadi yang petugas patrol itu harus ada pengurusnya satu, ketua sebagai ketuanya. Dan ketika dibangunkan, pengurus itu sudah standby ada yang di musola, ada di MCK, ada yang di lapangan. Itu. Jadi yang gubrak di kamar itu petugas patrol, hanya petugas patrol. Dan petugas penguncian kamar itu hanya pengurus. Petugas patrol itu tidak diperbolehkan untuk memegang kunci kamar. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja pemaparan bangun dan yang tidur. Silakan. Yang tadi permasalahan checking. Nah, checking ini sebaiknya dilakukan di kamar. Sebelumnya checking diharuskan dilakukan di musola ataupun di aula. Karena ketika dilakukan di musola ataupun di aula, nah ketika itu kan santri ada. Begitu ke kamar bisa saja santri tersebut malah pergi. Nah di situ kesempatan mereka untuk pergi keluar komplek pondok pesantren. Maka sebaiknya diadakannya checking tersebut ketika di kamar, ketika menjelang tidur. Dan masalah untuk membangunkan santri, direncanakannya bahwa tahun besok ingin menghilangkan gebrakan. Nah, karena setiap kamar mempunyai sektor masing-masing, jadi setiap satu pengurus memegang satu kamar. Setiap kamar terdapat sektornya. Nah, jadi tugasnya pengurus apa? Pengurus ketika membangunkan santri langsung mendatangi kamarnya masing-masing dan membangunkan yang pertama ketua kamarnya untuk membangunkan anak-anaknya. Dan sistem ini pun dapat berubah jika memang situasi kondisi para santri susah. Izin menambahkan, saya sangat setuju kepada kandidat 1 karena emang rencana kita tahun depan gak ada gebrakan bangun, sholat, ngaji. Semua ini bisa berubah tergantung kalian susah, kita juga bisa menyusahkan. Bisa jadi gebrakan itu malah balik lagi ke kalian. Makanya kalau misalkan pengurus sudah pengumuman semuanya ngaji, semuanya harus turun. Jadi semua pengurus masalah membangunkan pengurus semuanya megang satu kamar. Di situ ada pembagian di kamar masing-masing dan di MCK, yang satunya di aula. Terus petugas keamanan ini tugasnya ada mengunci kamar. Dan petugas mengunci kamar ini, seandainya ada santri yang sakit subuh, ini
tidur malam nggak ada yang lewat dari jam 11. Semuanya jam 11 sudah mati lampunya. Terkadang iya mati, lampunya mati. Tapi ini PR buat ketua kamar. Masih ada yang ngobrol, masih ada yang makan, masih ada aktivitas yang lain. Jadi PR ya buat ketua kamarnya untuk lebih memperhatikan anggota-anggotanya. Sekian, terima kasih. Dari kandidat 1 dan 2. Maksudnya menghilangkan gebrakan itu maksudnya gimana? Maksud kalian mungkin gebrakan bangun gitu ya. Nah, jadi yang maksud saya gebrakan itu ya bukan seperti itu. Tetapi gebrakan bangun tidur. Seperti apa caranya? Jadi bukan menghilangkan gebrakan ya itu merusak juga itu mah ya. Tapi kan gebrakan yang dimaksud gebrakan itu ya gebrakan membangunkan. Mungkin gerakannya itu gerakan membangunkan santri. Mungkin cipratin air aja buat santri putra mah biasanya digituin. Kalau yang tidurnya berlebihan, betul ya. Jadi bukan maksud menghilangkan. Jadi saya agak tidak setuju dengan menghilangkannya suatu gebrakan. Waktu habis. Kandidat 4 saya sedikit menyanggah. Jadi begini, itu apa yang disampaikan oleh saudara Aini tadi itu biarlah urusan mereka, peraturan mereka di Santri Putri. Nah yang kita uruskan adalah kita peraturan di Santri Putra. Kalau masalah ngilangin gebrakan itu serah mereka, asalkan pengganti gebrakan itu yang benar-benar gitu. Nah di sini saya membahas masalah mau tidur, ya. Jadi benar kata saudara Iqbal tadi, tidur itu checking malam. Namun checking malam di sini bukan adanya santri. Namun checking malam di sini yang dimaksud dengan checking malam yaitu checking ketika santrinya tidur, anggotanya tidur. Jadi bukan berarti anggotanya ada di situ, cuman belum tidur. Itu belum masuk kata checking. Jadi yang benar-benar checking ketika anggota itu benar-benar tidur. Soalnya gini, ketika checking dia tahu checking, dia dulu ada dulu di kamar. Nah ketika udah berchecking dia baru pergi main keluar. Nah kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan kata checking ya nunggu anggotanya tidur. Terus masalah batas waktu tidurnya santri itu jam 22.30 paling lama. Selewat dari itu tugas patrol, ya hukumnya. Dan selanjutnya untuk batas tidurnya khusus Santri Putra, ya pokoknya tidak ada yang tidur di area yang nanti dibatasi. Pokoknya tidurnya dari kamar Abu Bakar sampai kamar Zaid plus sama terasan. Kan depan kamar pengurus ada batas tembok. Nah disitulah batas Santri Putra tidur. Jadi gak ada yang tidur di depan kantor, gak ada yang tidur depan kantin, gak ada yang tidur depan basement maupun di MTS maupun di musola. Karena apa? Semua itu bakal menjadi kenakalannya santri. Kita nggak tahu mau hari itu emang gak nakal, tapi malam selanjutnya dia nakal dan ini. Makanya itu semua Santri Putra wajib tidur di tempat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya waktu habis ingin menambahkan bahwasanya untuk bangun tidur itu santri itu jangan dipatok jam. Misalnya jam 3.30, misalnya jam 3.15, jangan begitu. Karena kita lihat situasi waktu subuh yang berubah-ubah. Jadi kita beri waktu time berapa menit sebelum waktu subuh. Misalnya jam 5 tepat, berarti kita 90 menit sebelum waktu subuh. Misalnya jam 5 kurang 15 berarti 90 menit kurang 3.15. Jadi kita sesuaikan agar setiap hari dari bangun tidurnya ke subuh itu sesuai waktunya. Karena kan berubah, karena kelamaan apalan di musolanya, karena kecepatan, karena tahajudnya buru-buru gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan waktu subuhnya, ditarget dengan minimal 90 menit. Yang selanjutnya saya ingin mencoba bahwasanya dengan kita melihat situasi kondisi santri yang begitu terlena dengan tidurnya, jadi kita mencoba setelah bangun tidur tahajud itu mandi. Jadi habis tahajud bel nih 3 kali misalnya. Bel, mereka langsung dikoordinir untuk mandi, dibagi lokasi, yang mandi di sini, mandi di sana, mandi di sana. Nanti ada bel kedua itu bel 5 kali untuk langsung berangkat ke musola. Nah nanti itu di sini tugas bener tadi bahwasanya pengurus, ketua kamar dan takmir ini yang dibangunkan lebih dahulu. Untuk yang mana takmirnya harus bisa mengabsen, langsung mengabsen.
siapa yang tahajud atau terlambat itu akan dikenakan hukuman selanjutnya. Jadi ini mungkin akan uji coba atau bisa akan dimusyawarahkan lagi oleh kami tentang mandi setelah tahajud. Terima kasih. Sebelum tahajud. Ya, siap. Asik. Izin menjawab, jadi untuk bagi yang halangan semuanya wajib keluar dan wajib membawa buku hafalan. Nanti ada pengurus petugas 1 orang yang mengkoordinir yang halangan. Jadi ada yang